kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya yang selalu menyertai kita semua dan juga orang-orang yang kita cintai. Harga nikmat tersebut jamaah sekalian harus kita hargai karena harganya mahal. Semua nikmat ini harus kita hargai karena harganya mahal jamaah sekalian. Tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Nilainya, levelnya masih lebih baik daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena Allah juga memilih kita menjadi seorang muslim dan muslimah, menjadi mukmin dan mukminah. Dan ini adalah termasuk tolak ukur seorang hamba dicintai oleh Allah. Jadi kalau mau tahu jamaah sekalian, hamba itu dicintai sama Allah atau tidak, itu dilihat dia ditunjukkan pada iman dan Islam atau tidak. Kalau tidak, ya berarti tidak dicintai, Pak. Karena yang ngomong Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid dina illa man ahab. Jadi sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Orang beriman dan tidak beriman dikasih semua, Pak. Karena harga dunia itu remeh, rendah dan hina menurut Allah, dan tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk, ya. Jadi karena remeh, hina dikasih, Pak. Siapa aja dikasih silakan. Tapi Allah tidak memberikan agama ini dalam riwayat yang wala yu'til imana illa man ahab. Allah tidak memberikan agama atau iman ini melainkan kepada orang yang Allah cintai. Maka siapa saja jamaah sekalian yang Allah cintai, maka Allah akan memberikan dia agama jamaah sekalian. Jadi tolak ukur hamba itu dicintai adalah karena dia diberikan agama. Kemudian salawat dan salam jamaah sekalian semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Dan semoga kita masuk dalam pengikut Nabi yang bersabar meniti jalan yang mulia ini sampai ajal mati kita masing-masing. Semoga Allah mengikhlaskan niat kita di pagi hari ini jamaah sekalian. Di pertemuan ini insya Allah kita akan bahas tentang masih berkenaan dengan masalah jenazah. Jadi jenazah kalau sudah dimakamkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di situ ada hukum lain yang berlaku, ada pembahasan lain yang berlaku ya dalam diri orang-orang yang mengunjungi atau orang yang bertakziah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum yang berikutnya yang akan kita bahas adalah hukum masalah takziah. Setelah jenazah dimakamkan, maka saat itu jamaah sekalian ada ibadah lain bagi orang-orang yang mengunjungi keluarga yang berduka. Nah, hukum tersebut disebut takziah. Apa makna takziah jamaah sekalian? Kata para ulama, takziah itu adalah al-amru bis sabri wal hamlu alaihi bi wa'dil ajri wat tahdhiru minal wizri wad du'a'u lil mayyiti bil maghfirati wal musabi bi jabril musibah. Ini kata Imam Asy-Syarbini dalam kitab Asnal Matalib jamaah sekalian. Jadi beliau berkata, makna musibah itu makna takziah adalah memerintahkan untuk bersabar. Jadi memerintahkan orang yang berduka, keluarga yang berduka untuk bersabar, kemudian mendorong, memotivasi dia juga untuk bersabar. Jadi nyuruh sabar, kemudian memotivasi untuk bersabar dengan memberitahu ya akan janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperingatkannya dari dosa. Dari dosa maksudnya adalah jangan sampai tidak sabar, marah-marah, kemudian menampar-nampar pipi, berteriak-teriak dengan teriakan jahiliyah. Itu diperingatkan, sabar ya, jangan marah-marah, udah semua itu sudah takdir dari Allah. Kalau Allah ingin menghendaki maka apapun bisa terjadi walaupun nggak ada orang yang salah. Nah, jadi gitu Pak. Jadi seperti itu. Kemudian termasuk takziah juga adalah mendoakan mayit agar mendapatkan ampunan dan rahmat. Begitu juga doa kepada keluarga yang berduka agar Allah memulihkan musibah tersebut sehingga diganti dengan yang lebih baik daripada musibah itu. Itu makna
takziah jamaah sekalian. Nah, ternyata takziah itu ya begitu bagus. Jadi intinya makna gampangnya kalau bahasa kita Pak, takziah itu adalah maknanya menghibur. Menghibur Pak. Gimana tidak menghibur Pak? Ya disuruh untuk sabar, dijanjikan dengan pahala, diberikan janji pahala Pak, kabar gembira tentang pahala. Kemudian keluarganya yang meninggal didoakan Pak. Kemudian supaya dia di dunia yang masih hidup itu diganti dengan yang lebih baik. Gimana nggak bagus ya mas sekalian? Makanya kata ulama, wahiyya mustalmilatun 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, ternyata di dalam takziah itu ada unsur ya amar ma'ruf nahi munkar juga. Memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan takziah itu juga masuk ke dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi bekerja samalah kalian, tolong menolonglah dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Jadi demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang berikutnya jamaah sekalian, apa dalilnya takziah itu disunnahkan? Apa dalilnya takziah itu disyariatkan? Jadi dalilnya termasuk banyak jamaah sekalian. Dalil yang pertama adalah ya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu pernah jamaah sekalian memberikan takziah juga. Jadi dari hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berada di kajian, maka ternyata di kajian tersebut hadir juga banyak orang dari sahabat Nabi. Nah, di kalangan mereka ada seorang sahabat yang kalau ngaji di hadapan Nabi itu bawa anak kecil. Jadi kalau ngaji dia di hadapan Nabi, bermajelis dengan Nabi, dia bawa anak kecil. Ya, dibawa anak kecil datang itu dalam keadaan di sini Pak. Digendong di belakangnya, gemblok kalau bahasa Betawi gitu ya. Jadi digemblok di belakangnya. Kemudian didudukan di depannya kalau memang sudah sampai di hadapan Nabi. Nah, suatu ketika jemaah sekalian, putranya yang selalu dibawa ngaji itu wafat. Putranya wafat, ya akhirnya dia tidak bisa hadir ke majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena itu tadi, karena wafat putranya. Kemudian dia merasa bersedih, ya tidak bisa menghadirinya. Kemudian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu pas lagi kajian kok nggak melihat dia, sebab dia mungkin ada ciri khusus Pak, kalau dia ngaji bawa anak gitu. Kalau dia ngaji bawa anak, kok nggak ada kehilangan Nabi gitu ya. Kemudian Nabi bertanya jamaah sekalian, mali la arafulanan. Kenapa saya nggak melihat si fulan itu ya? Ya disebutin namanya gitu oleh Nabi Pak. Kenapa saya nggak melihat fulan? Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, bunayyuhul ladzi ra'aitahu halak. Wahai Rasulullah, anak kecilnya yang antum lihat, yang Anda lihat, yang biasa antum lihat itu wafat Nabi. Anak kecil suka dibawa ngaji itu, ya, sehingga Anda melihat itu wafat Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada menemui dia Pak, datang Pak. Ada perhatian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pada jamaah kajiannya. Kemudian beliau bertanya tentang putranya. Ya benar putramu meninggal. Kemudian laki-laki itu berkata iya sudah meninggal. Kemudian Nabi bertakziah. Nabi mentakziahinya. Maksudnya Nabi menghibur seperti tadi pengertiannya Pak. Memerintahkannya untuk sabar, memotivasinya dia untuk bersabar. Ya kemudian apalagi dengan dijanjikan akan dapat pahala, diberikan bergembira jemaah sekalian. Didoakan mudah-mudahan anaknya itu bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Karena masih kecil jemaah sekalian. Kemudian Nabi bersabda begini Pak, ya fulan, ayyuma kana ahabbu ilaik antumatta'a bihi umraka aw la ta'ti ghadan ila babin min abwabil jannati illa wajadtahu qad sabaqaka ilaihi yaftahuhu lak. Wahai fulan, pilih mana sih yang kamu sukai? Ya, mana yang kamu sukai? Kamu bisa bersenang-senang ya dengan adanya anakmu hidup seumur hidup kamu. Jadi kamu bisa bersenang-senang selalu bisa melihat anakmu ini seumur hidup kamu. Sampai kamu wafat, anak itu masih ada. Atau kamu pilih nanti di hari kiamat, tidaklah kamu mendatangi pintu dari pintu-pintu surga,
melainkan kamu menjumpai anakmu sudah mendahului kamu dengan membukakan pintu surga untuk kamu. Pilih mana? Dipilih mana gampangannya? Pilih anakmu sampai dewasa gitu ya, sampai dewasa gitu ya, atau pilih anakmu meninggal sekarang, tapi anakmu akan memberikan syafaat untuk kamu. Tidaklah kamu datang ke pintu-pintu surga, melainkan anakmu sudah ada di situ untuk membukakan pintumu. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Kemudian laki-laki itu berkata, ya Nabi Allah, bal yasbiquni ila babil jannati fayaftahu hali lahu wa ahabbu ilai. Bahkan wahai Nabi SAW, tentu saja anak saya mendahului saya untuk memasuki surga, membukakan untuk saya pintu-pintu surga, itu lebih saya sukai. Kemudian Nabi bersabda, fadzaka laka. Kalau begitu, itulah yang akan kamu dapatkan. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi dikasih kabar gembira, Pak. Ya. Walaupun yang meninggal itu dalam kondisi kecelakaan misalnya, nun sewu, semoga Allah menghindarkan kita dan keluarga kita dari musibah seperti ini. Seandainya ada jemaah sekalian, maka kasih tahu, itu penghapus dosa. Karena bisa jadi keluargamu ini, dia yang mendiang dia sudah bersenang-senang dengan kenikmatan kubur dan lain-lain. Jadi disenangkan jemaah sekalian. Karena Allah tuh maha baik, Allah lebih tahu. Kalau Allah tidak memberikan dia musibah seperti itu, Allah bisa jadi akan menyiksa. Dengan Allah berikan musibah, ujian dulu di dunia, berarti Allah ingin menyiksa. Jadi demikian ya mas sekalian. Jadi dikasih kabar gembira sehingga dia tidak terlampau bersedih. Karena benar-benar jamaah sekalian, kehilangan orang yang dicinta itu benar-benar terpukul gitu ya. Jadi demikian. Kemudian Nabi kita SAW di kesempatan lain jamaah sekalian, ketika putrinya punya anak laki-laki namanya Ali. Nabi kan punya anak jamaah sekalian namanya Zainab. Zainab ini putrinya Nabi, Zainab ini punya anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya sakit sampai sekarat jamaah sekalian, sampai mau meninggal. Kemudian Nabi kita SAW menghibur dia. Inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta. Sesungguhnya hanya milik Allah apa saja yang Allah ambil dan apa saja yang Allah beri. Jadi Allah yang memberikan kita anak itu punya Allah. Allah mengambil itu juga punya Allah. Jadi wa kullu syai'in 'indahu bi ajalih. Kata Nabi, dan segala sesuatu di sisi Allah sudah ada ajalnya. Dikasih tahu jamaah sekalian. Jadi putrinya itu dikasih tahu, dinasihati agar bersabar. Nah, itu adalah ucapan takziah dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya mas sekalian, apa keutamaan dari takziah? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada hadis riwayat yang menjelaskan bahwasanya takziah itu ada keutamaan. Bukan hanya sekedar kita mendapatkan sunnah dari Nabi, menjalankan sunnah beliau, tapi di dalamnya juga ada keutamaannya, Pak. Di antara keutamaannya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis Imam Al-Baihaqi, riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, atau juga Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, dalam kitab dalam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya mas sekalian dalam kitab Ad-Du'a. Jadi Nabi kita SAW bersabda, man azza akhahul mu'mina fi musibatin kasahullahu khullatan khadra'a yuhbaru biha yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang menghibur, mentakziahi saudaranya di dalam suatu musibah. Sebenarnya musibah apa saja, Pak? Ini musibah kehilangan pekerjaan misalnya. Ya, misalnya pabriknya kebakaran, dihibur dia mas sekalian. Termasuk kehilangan orang yang dicintainya ya mas sekalian. Dan lain-lain, pokoknya musibah. Termasuk musibah, contohnya kakinya diamputasi misalnya, atau salah satu tubuhnya diamputasi karena penyakit tertentu gitu, dan lain-lain ya mas sekalian. Jadi siapa saja menghibur saudaranya yang terkena musibah, maka Allah akan memberikan dia pakaian berupa pakaian dari sutra, Pak. Akan mengenakan kepada dia pakaian dari sutra berwarna hijau yang akan membuat iri penduduk langit, penduduk kiamat saat itu ya jemaah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan kepada dia pakaian sutra berwarna hijau yang akan membuat iri penduduk hari kiamat saat itu.
Jadi benar-benar agung jamaah sekalian. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ibnu Majah, "Man azza akhahu bi musibatin kasahullahu min hulalil karamati yaumal qiyamah." Siapa saja yang mentakziahi saudaranya karena suatu musibah, maka Allah akan memberikan dia pakaian dari pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Nah, diantaranya adalah pakaian sutra itu. Jadi membuat iri yang lain, ya Allah, hebatnya begitu, tahu begitu. Dulu saya di dunia itu ketika ada seorang muslim terkena musibah, saya akan takziahi dia, saya akan hibur dia, saya akan datang kepada dia. Seperti itu Pak, buat iri. Aduh, tahu begitu. Ya, seperti itu. Itu makna iri Pak. Ya, makna iri. Ada lagi hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, walaupun hadis ini dianggap dhaif oleh beliau. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azza musaban falahu mithlu ajri." Siapa saja yang mentakziahi orang yang terkena musibah, musibah apa saja Pak, sehingga dia bisa bersabar Pak, maka orang yang mentakziahi itu mendapatkan pahala seperti orang yang terkena musibah. Orang yang terkena musibah sabar dapat pahala besar. Nah, orang yang mentakziahi juga dapat ya Mas sekalian. Nah, jadi intinya jamaah dimuliakan oleh Allah, ternyata musibah takziah itu mulia. Jadi perbuatan mulia, perhatian, sebagai bentuk perhatian seorang muslim terhadap saudaranya. Jadi jangan diam-diam aja jamaah sekalian, kita bertakziah. Kepada siapa kita bertakziah? Ya, kepada keluarga yang berduka. Misalnya di situ meninggal ayahnya, berarti kepada istrinya Pak, pada istrinya gitu ya. Kemudian kepada anak-anaknya gitu ya. Kalau mungkin sekarang jamaah sekalian takziah dengan cara dipeluk ya nggak apa-apa. Kalau yang sama jenis jamaah sekalian. Kalau yang berbeda jenis nggak boleh, kecuali kalau itu adalah mahramnya, tidak mengapa jamaah sekalian. Kemudian, nah bentuk takziah sekarang jamaah sekalian itu berkembang. Takziah bisa dalam bentuk tulisan yang ada di medsos gitu Pak ya, bisa itu. Begitu juga takziah itu bisa berupa karangan bunga yang tulisannya adalah ya ikut berduka, turut berduka cita gitu. Itu boleh Pak jemaah sekalian. Jadi bisa langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, gimana tata cara dari takziah? Nah, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, beliau nggak suka jemaah sekalian berkumpul-kumpul untuk takziah di tempat khusus. Berkumpul-kumpul untuk takziah di tempat khusus. Jadi bukan di tempat bukan tempat yang berduka Pak, bukan, di tempat khusus. Jadi ngadain tempat gitu untuk berduka, untuk bisa menerima orang-orang yang datang untuk bertakziah. Ini tidak disukai oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang demikian itu disebut ma'tam. Ma'tam itu adalah berkumpul untuk bertakziah di tempat khusus ya Mas sekalian. Itu yang tidak disukai oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, seperti itu juga para ulama yang lain jemaah sekalian. Ya, seperti itu juga para ulama yang lain, khususnya mayoritas ulama. Mayoritas ulama jemaah sekalian mengatakan takziah itu bisa sebelum dikubur maupun setelah dikubur. Yang penting jangan sampai melewati 3 hari. Sudah cukup 3 hari. Karena umumnya orang bertakziah 3 hari itu sudah cukup. Jadi nggak lebih dari 3 hari. Ya. Sebab kalau lebih dari 3 hari itu akan mengembalikan kesedihan lagi Pak. Ya udah lupa gitu ya, udah 3 hari. Habis itu datang lagi untuk takziah 3 hari. Nah jangan. Ya jadi seperti itu. Namun sebagian ulama jemaah sekalian itu mengatakan takziah itu bisa waktunya kapan saja jemaah sekalian. Bahkan bisa lebih dari 3 hari. Ya jadi seperti itu mungkin menurut sebagian ulama. Jadi untuk waktu takziah bebas. Ini menurut sebagian ulama. Ya, namun untuk mayoritas ulama takziah intinya bebas mau sebelum dikubur maupun setelah dikubur. Setelah dikubur cukup 3 hari saja. Sebab lebih dari 3 hari bisa memperbaharui rasa sedih lagi. Jadi bikin sedih lagi dan sebagainya. Nah, itu yang tidak disuka oleh mayoritas ulama. Namun ada juga yang mengatakan boleh aja, Pak. Yang penting jangan mengucapkan kata-kata yang bikin keluarga itu sedih lagi. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa tadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tidak menyukai bertakziah dengan cara berkumpul-kumpul di tempat tertentu jemaah sekalian? Karena biasanya takziah
berkumpul-kumpul di tempat tertentu itu bisa membuat keluarga yang berduka itu mengeluarkan biaya, jamaah sekalian. Jadi sekali lagi bisa mengeluarkan biaya. Dia sudah berduka, kemudian disuruh mengeluarkan biaya dalam rangka untuk apa, jamaah sekalian? Untuk menyambut orang-orang yang bertakziah. Jadi orang bertakziah itu kan begitu banyak. Maksudnya mau didimin aja, nggak dikasih minum, nggak dikasih makanan. Nah, adat kita tidak begitu, Pak. Ya, adat orang-orang yang dulu juga tidak begitu. Itu mesti disuguhin. Nah, suguhin itu kalau berasal dari keluarga yang berduka itu tidak disuka, Pak. Namun yang sunnahnya, jamaah sekalian, kalau mau sunnah, Pak, bertakziah, maka takziahnya di rumah dari keluarga yang berduka saja. Ya. Kemudian yang kedua, yang menyuguhi makanan dan minuman adalah bukan keluarga yang berduka, tapi siapa, jamaah sekalian? Tetangganya, ya, tetangga di sekitar, Pak, termasuk kerabatnya yang membawa, Pak. Sebab ketika itu keluarga yang berduka itu sedang nggak kepikiran untuk menyediakan makanan dan minuman, maka saat itu, ya mas sekalian, penting bagi kita orang yang berada di dekat itu untuk bisa apa? Untuk bisa membuatkan makanan, beliin makanan dan minuman. Jadi agar orang yang bertakziah tetap sabar takziah sampai dimakamkan, Pak. Sampai dimakamkan, kemudian yang ngibur dia lah biar dia nggak bersedih terus. Karena apalagi perempuan, Pak, sedihnya itu lama, Pak, sampai merah itu, kayak gitu ya. Ya itu wajar gitu. Makanya dari situlah perempuan karena gampang bersedih, susah hilangnya gitu ya. Maka saat itu perlu ada takziah. Nah, takziah itu karena dia lama ya dikasih minum lah gitu minimal gitu. Jadi demikian jemaah sekalian. Kemudian kata ulama, adapun sesuatu yang dinamai, yang orang bilang takziah tapi dinamai dengan 3 harian, berapa lagi? 3 harian, 7 harian, kemudian 40 harian gitu, Pak, termasuk 1000 harian. Nah, kata ulama, jamaah dimuliakan oleh Allah, itu adalah termasuk bid'ah yang menyelisihi sunnah, bid'ah yang menyelisihi di dalam agama kita, jamaah sekalian. Jadi seperti itu. Jadi jangan dilakukan, nggak perlu, jamaah sekalian. Ya, takziah cukup udah sehari malamnya, misalnya dikuburkan ya malamnya sudah cukuplah. Dan takziah itu tidak harus ngumpul, Pak. Misalnya tidak ngumpul dengan aturan yang tadi, Pak, yang bikin adalah makanan itu siapa? Jamaah sekalian tetangga sebelahnya gitu, atau kerabatnya gitu. Ya sudah cukup, Pak, jamaah sekalian. Adapun yang lain yang tidak kumpul maka datang saja ke rumahnya sebentar untuk bertakziah, cerita gimana. Udah habis itu pulang, Pak. Jadi jangan kelamaan gitu ya. Kelamaan itu yang butuh, yang bikin orang kadang keluarga berduka itu apa, jamaah sekalian, itu harus mengeluarkan biaya lagi untuk makan lagi. Kemarin udah makan ini, habis itu ngeluarin makan lagi. Banyak yang takziah seperti itu, jamaah sekalian. Nah, tentang hal itu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan bahwasannya itu tidak boleh. Nah, ini saya kutip, jamaah sekalian, dari kitab Mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kitabnya namanya Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i. Saya akan bacakan, jamaah sekalian, tentang masalah aturan dari masalah takziah. Insyighalu ahlil mayyit bis sun'i ta'am wa jam'in nasi 'alaihi kama huwa al-mu'tadu fi hadzal 'asri bid'atun tunaqidus sunnata wa tukhalifuha mukhalafatan syadidatan. Jadi keluarga yang berduka menyibukkan diri dengan membuat makanan, lagi berduka buat makanan, Pak. Ya. Dan juga mengumpulkan orang-orang sebagaimana yang biasa dilakukan di zaman sekarang. Itu adalah bid'ah yang menyelisihi sunnah, sangat menyelisihi sekali, jamaah sekalian. Itu nggak boleh, Pak. Ini mazhab Asy-Syafi'i, Pak. Jadi fikih manhaji, ya, fikih al-fiqhul manhaji ala mazhabil Imam Syafi'i. Kemudian katanya, jamaah sekalian, dan kitab ini, jamaah sekalian, itu ditulis oleh beberapa orang ulama, nggak cuma satu. Di antaranya adalah Syekh Mustafa Al-Khin gitu ya, dan lain-lain. Dan wa innamas sunnatu aksu dzalik. Akan tapi sunnah itu adalah sebaliknya, Pak.
Ya, yang bikin makanan siapa jamaah sekalian? Yang bikin makanan dan menghadirkan makanan adalah pokoknya yang hadir takziah saat itu. Jadi datang takziah dengan bawa makanan. Ya udah ditaruh di situ di depan biar para hadirin takziah bisa minum, makan jamaah sekalian, walaupun bukan makanan besar ya, makanan cemilan gitu. Jadi demikian jamaah sekalian. Dan hendaknya juga agak banyak kalau bikin makanan tetangganya. Supaya apa jamaah sekalian? Keluarga yang berduka itu tidak sampai kekurangan makanan di hari dan malamnya. Seperti itu jamaah sekalian. Dan dasar dalil tentang takziah yang bikin makanan itu adalah orang lain adalah sabda Nabi yang menyuruh pada keluarganya, Pak. Nabi kita SAW benar-benar perhatian. Isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yusghiluhum. Keluargaku, buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Karena Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi ini meninggal, Pak. Meninggal berduka dalam perang. Dalam perang jamaah sekalian, perang Mu'tah gitu ya. Jadi Ja'far ini meninggal. Yang saat perang itu jamaah sekalian, tangannya itu ya, tangannya diputus, Pak. Tangannya diputus jamaah sekalian. Sehingga Ja'far bin Abi Thalib termasuk sahabat Nabi yang di surga, ya sudah dijanjikan surga, dan di surga nanti kedua tangannya diganti dengan sayap. Itu kata Nabi SAW. Jadi buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far, sebab mereka telah kedatangan ya hal yang menyibukkan mereka untuk bikin makanan. Jadi artinya mereka sedang berduka, sehingga nggak membuat mereka, menyebabkan mereka nggak bisa sempat bikin makanan. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Wa yahrumu tahyi'atut ta'ami lin-naihati wa amsalihinna. Sawa'un kana dzalika min ahlil bait min ahlil mayyiti am ghairihim. Lianna dzalika i'anatun 'ala ma'siyatin wa tahmisun 'ala al-istimrari fiha. Dan haram juga bikin makanan bagi orang yang menangisi. Jadi kalau ada orang menangisi gitu, Pak, dikasih makanan, habis itu orang yang nangis kan udah kuat, Pak, nangisin lagi, Pak. Jadi perilaku jahiliyah jamaah sekalian yang kemungkinan masih ada yang belum lewat jamaah sekalian secara 100% dari umat ini adalah niyahah, Pak, meratapi, nangis gitu. Jadi kalau ada yang ditangisin tuh merasa bangga. Jadi keluarga yang berduka kalau jenazahnya itu ditangisi itu merasa bangga. Kalau di zaman dulu tuh disewa, Pak, disewa, ya, disewa orang nangisi pakai baju hitam mungkin gitu ya. Seperti itu jamaah, dan yang biasa menangisi adalah perempuan-perempuan. Dan kita jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah sudah tahu, sudah belajar bahwasanya tangisan orang itu tidak bermanfaat sama sekali bagi jenazah. Justru yang bermanfaat bagi jenazah adalah kesabaran dari orang yang masih hidup, khususnya keluarga. Ya, tangisan mulut tangisin itu hanya kebanggaan bagi siapa? Orang yang masih hidup saja, itu keluarga yang ditinggalkan jamaah sekalian. Nah, tidak boleh jamaah sekalian. Nah, ini udah berbuat maksiat, nangisnya begitu, habis itu dikasih makanan, minuman. Nah, dia bisa kuat, Pak. Habis itu nangis lagi, Pak. Kadang nangisnya nangis buaya, Pak. Jadi dinangis-nangisin, akhirnya benar nangis, apalagi perempuan gampang nangis, Pak. Jadi nggak boleh bikin makanan buat mereka dan semisal mereka, ya, karena yang demikian itu adalah membantu mereka untuk berbuat maksiat terus dan terus berbuat maksiat. Wa minal bid'ah ma yaf'aluhu ahlul mayyiti min jam'in nasi 'ala at-ta'am bi munasabati ma yusammunahu bi muril arba'ina wa nahwihi. Dan di antara bid'ah, kata kitab ini jamaah sekalian, adalah sesuatu yang dilakukan oleh keluarga mayit juga, yaitu berupa mengumpulkan orang-orang untuk bisa makan di suatu perayaan yang mereka namai dengan perayaan Arba'in, yang 40 harian, Pak. Sudah 40 hari ini dari kematian ayah kami. Ya, dikumpulin orang-orang untuk makan, Pak. Tapi di situ dihiasi dengan zikir. Seperti itu ya Mas sekalian. Wa idza kanat nafaqatu hadhil at'imati mimma lil warasati wa fihim qasirun ay ghairu balighin kan hadzal fi'lu min asyaddil muharramat. Jadi ya Mas sekalian, ternyata ada catatan lagi, Pak. Apabila
biaya dari makanan-makanan ini diambil dari harta ahli waris. Kan ninggalin tuh Pak. Karena mayit ketika wafat dianggap tidak memiliki harta lagi Pak. Harta yang ditinggalin itu adalah semua harta siapa? Harta ahli waris dengan ketentuan yang sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, ternyata di kalangan ahli waris ada anak-anak yang masih kecil Pak, berarti anak belum balik. Nah, yang berarti ketika itu jamaah sekalian ini adalah termasuk kemungkaran yang paling parah. Jadi harta ahli waris diambil, hari ahli warisnya ternyata masih ada anak yang kecil, laki-laki Pak, diambil untuk biaya itu Pak. Biaya itu banyak, bisa jutaan Pak, apalagi di zaman sekarang. Alasannya kenapa? Termasuk kemungkaran yang paling parah. Li'annahu aklun lima lil yatimi wa idha'atun lahu fi ghairi maslahatihi. Karena jamaah sekalian, itu adalah bentuk memakan harta anak yatim dan menyia-nyiakan, membuang-buangnya bukan untuk kepentingan anak yatim itu Pak. Jamaah sekalian, kalau ada harta peninggalan sang ayah untuk anak yang yatim ini, untuk sekolah dia, makan dia, nggak apa-apa Pak, kepentingan dia. Ibunya yang pakai untuk kepentingan anak, untuk supaya makan, itu nggak apa-apa. Tapi ini untuk makan orang lain ya Mas sekalian. Itulah yang disebut kemungkaran yang paling parah. Kemudian wa yashtariku firtika bil muhurmati kullun minad da'i wal akil. Dan masuk dalam keharaman ini, ke dalam maksiat ini, ya, semua yang ada di situ, baik yang ngundang, diundang untuk ini, maupun yang makan Pak, dosa semua Pak. Ternyata jemaah sekalian, ya Allah, saudara-saudara kita melakukan hal yang demikian ini. Kemudian ada lagi jemaah sekalian, qiraatul Qur'ani fi mahafila rasmiyatin li ta'ziyah ala nahwil ladzi yatimul yaum fa huwa aidan bid'ah. Membaca Quran, mungkin sekarang baca zikir dalam perkumpulan-perkumpulan resmi takziah. Ya. Sebagaimana yang ada di zaman sekarang, itu juga bid'ah. Wa innama tusannu ta'ziyatu ahlil mayyiti khilala thalathati ayyamin min mautihi ittifaqan. Dan yang disunahkan adalah mentakziahi keluarga yang berduka, ya, selama 3 hari jamaah sekalian dari kematian jenazah itu. Min duni atau duna an yu'idda aqaribul mayyiti al-uddata laha. Jadi tapi tanpa takziahnya itu Pak ya 3 hari, tanpa keluarga mayit atau kerabat mayit yang menyediakan makanan. Tapi yang menyediakan siapa Pak? Kalau ingin melakukan 3 hari Pak, maka satunya menyediakan itu adalah orang-orang itu. Jadi jamaah sekalian kita sudah tahu sekarang kemungkaran itu adalah apabila yang membuat adalah keluarga yang berduka. Tapi kalau ada kumpul-kumpul Pak, kumpul-kumpul yang buat makanan itu siapa jamaah sekalian? Tetangga. Karena mungkin RT itu punya kas Pak, yang dikumpulin setiap bulan atau pekan atau 2 pekan. Nah ternyata sebagiannya ada yang digunakan buat itu, maka saat itu tidak mengapa. Demikian jamaah sekalian. Ini adalah bentuk ta'awun ya. Tapi 3 hari saja, 3 hari ya Mas. Dan nggak perlu ada yang namanya baca-baca Quran, zikir-zikir segala, nggak perlu ya Mas kan. Walaupun niatnya baik, namun wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah melakukan hal demikian. Makanya nggak heran jemaah sekalian ada golongan yang menyelisih seperti itu ya. Walaupun mengikuti sunnah dianggap hal-hal yang tidak baik. Dianggap menguburnya seperti hewan. Bener nggak Pak? Nggak didoain, nggak diselamatin gitu ya. Kayak disangka kita ngubur seperti ngubur hewan. Nauzubillah. Ini adalah ya tidak boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah selesai kita pembahasan tentang hal ini. Poin yang berikutnya kita akan bahas tentang masalah ma yantafi'u bihil mayyitu ba'da mautihi. Apa sih yang bisa bermanfaat bagi mayit setelah wafatnya, Pak? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, semua mayit ketika wafat amalannya terputus karena dia sudah tidak bisa beramal. Maksudnya kebaikan, pahala dari amal solihnya putus.
karena memang sudah tidak bisa beramal. Namun ternyata jemaah sekalian, karena rahmat Allah tabaraka wa taala, ternyata ada hal-hal yang bisa ya nyambung lagi kepada mayit jemaah sekalian, walaupun mayit itu sudah tiada. Yang pertama adalah doaul muslimina lahu, doanya kaum muslimin untuk dia. Ya jemaah sekalian, doanya kaum muslimin untuk mayit itu bermanfaat. Maka jemaah sekalian, ya kita sering-seringlah doain orang lain, ya, walau baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Karena mendoakan doa orang lain, doakan baik untuk orang lain, itu sama seperti doain diri kita, Pak. Ya, itu menunjukkan dia itu tulus jemaah sekalian. Jadi doain orang lain sama seperti orang tersebut tulus. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Jadi doanya seorang muslim untuk saudaranya bi dhahril ghaib, dalam keadaan saudaranya tidak tahu didoakan. Saudaranya yang didoakan tidak hadir, Pak. Plus juga tidak tahu, Pak. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jemaah sekalian? Karena itu tadi tulusnya. Lo nggak tahu didoakan kok dia tetap doain, Pak. Berarti itu tulus, Pak. Ya seperti itu. Beda dengan orang yang berkata begini, Pak, saya doain kamu loh setiap hari. Gitu. Beda itu jemaah sekalian. Dengan orang yang doain tapi dia nggak ngomong. Pokoknya doain aja, asal doain. Masya Allah, itu tulus sekali itu. Tulus untuk kebaikan saudaranya itu. Seperti itu jemaah sekalian. Sama seperti kita melihat saudara kita keliru, kita doakan mereka, Pak. Hadanallahu ayyahu. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada dia. Semoga saudara saya nggak mau sholat, mereka sholat sampai mereka mati, Allah terima tobatnya. Itu sama seperti doain kita juga sama jemaah sekalian. Itu dikabulkan dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan juga isi doa itu buat kita, Pak. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda jemaah sekalian, ya, yang maknanya adalah inda ra'sihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian itu mengutus malaikat di dekat kepala kita, kata Nabi. Jadi inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bih amin walaka bimithlin. Jadi kata Nabi, apabila seorang hamba itu berdoa untuk saudaranya dalam keadaan zahril ghaib, itu dikabulkan. Nah kata Nabi, di dekat kepalanya yang berdoa itu ada malaikat yang ditugasi oleh Allah. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan doa yang baik, maka malaikat yang ditugasi itu berkata, amin, semoga Allah mengabulkan doamu. Walaka bimithlin, dan kamu wahai orang yang berdoa juga mendapatkan apa yang kamu minta untuk mereka, untuk dia. Jadi kamu juga dapat. Oh, jadi seperti itu, Pak. Dan kalau malaikat ngamini, Pak, malaikat berdoa, itu pasti dikabulkan, Pak. Ya, Pak. Jadi intinya doain baik orang lain nggak ada ruginya. Kita saja yang mungkin nggak pengen orang lain dapat kebaikan, nggak sudi saya doain. Nah, itu nggak boleh, Pak. Gitu ya. Itu nggak boleh seperti itu. Nah makanya jemaah sekalian, dari hadis yang mulia ini, kalau kita ingin dapat kebaikan apapun, hajat kita apapun, doain dulu orang lain. Itu sama seperti doain kita, Pak. Contohnya gini, Pak, kalau kita pengen lancar rezeki, doain jemaah sekalian setiap kita ngelihat tukang angkot, gojek-gojek yang kelelahan gitu, Pak. Ya Allah, semoga Engkau memberikan rezeki yang lancar dan berkah, bisa menunjukkan pada ibadah kepada saudara-saudara saya ojol, saudara-saudara angkot, mudahkan rezeki untuk mereka ya Allah. Begitu, Pak. Akhiri doa dengan sholawat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Gitu, Pak, setiap lewat. Ya Allah, kalau pengen jodoh, Pak, kok nggak dapat jodoh ya anak saya? Doain orang lain, anak perempuannya dapat jodoh, sama seperti doain anak kita juga, Pak. Ya Allah, anak perempuannya fulan, ya Allah, mudahkan dia jodoh dengan laki-laki yang solih, yang baik, yang berakhlak mulia. Habis itu sama seperti mendoakan kita, anak-anak kita, Pak. Karena kita yang nggak mau, Pak, pelit ya doain orang lain, tidak tulus hati kita, Pak. Katanya kita nggak sudi, Pak. Doain sendiri aja, Pak, kebutuhan sendiri belum terpenuhi, ya keliru, Pak. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Kemudian
jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri orang yang beriman sejati itu suka doain kebaikan, ampunan bagi nenek moyang kita, kaum muslimin yang sudah dahulu meninggalkan kita, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang lahir setelah mereka berdoa. Mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului keimanan pada kami." Ya, saudara-saudara kami meninggal duluan. Saudara-saudara kami beriman yang sudah meninggal duluan, dan janganlah kau jadikan unek-unek jelek, ya, isi hati yang buruk dalam hati kami kepada orang-orang yang beriman, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya Mas sekalian. Dan mendoakan baik, ampunan untuk kaum muslimin secara umum itu sama seperti ya menulis pahala buat kita, Pak. Ya, memperbanyak kebaikan buat diri kita, Pak. Karena dalam hadis yang sahih ya Mas, hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya Mas kan, dari Ubadah bin Samit, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan." Siapa saja yang memohonkan ampun untuk orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, maka Allah akan menulis kebaikan buat dia yang doain, ya, dari setiap laki-laki dan perempuan yang beriman. Kalau kita niatkan, Pak, doa saya ini untuk orang beriman laki-laki dan perempuan yang masih hidup maupun yang sudah tiada, yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Semua orang yang beriman mulai dari zaman Nabi Adam, kita doain supaya mereka dapat ampunan, Pak. Maka jumlahnya katakanlah 10 miliar, contoh, Pak. Ambil contoh yang banyak aja. Maka jamaah sekalian, dengan kita doain begitu ampunan untuk mereka, itu sama dengan kita mendapatkan ditulis kebaikan buat kita 10 miliar juga. Jadi setiap orang beriman laki-laki dan perempuan itu adalah satu kebaikan buat kita. Nggak rugi, Pak. Jadi akhlak mendoakan orang lain tidak rugi bagi kita. Ya, jadi seperti itu. Contoh doanya gimana, Pak? Kalau pengen doa seperti Nabi yang tadi, Pak, boleh, Pak. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Antum alladzina sabaquna bil iman, pokoknya orang-orang yang dulu dah. Atau kalau mau antum pakai doanya Nabi Ibrahim, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dalam surat Ibrahim itu ada, Pak. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina walil mu'minin. Antum niatkan orang beriman itu yang sudah meninggal dan masih hidup, Pak. Yauma yaqumul hisab, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dosa orang tuaku, dan juga dosa orang-orang beriman pada hari tegaknya hisapan amal di hari kiamat. Ya, seperti itu, Pak. Atau boleh pakai doa yang biasa dibaca oleh khatib. Gimana, Pak? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini adalah akhlak baik, Pak. Jadi kita harus ada kepedulian dengan saudara-saudara kita yang sudah wafat, ya. Demikian. Masih ada, Pak, yang lain yang juga bermanfaat bagi dia adalah membayar hutang. Membayar hutang dari orang yang masih hidup untuk dia. Baik yang bayar hutang itu adalah ahli warisnya maupun orang lain, Pak. Ya, maka itu bermanfaat ya Mas sekalian. Ada lagi yang bermanfaat ya Mas sekalian, yaitu adalah qada'u waliyhi shauma anhu. Keluarganya membayarkan mengqadha siam diniati untuk mayit, itu juga sampai pahalanya kepada dia. Contohnya mayit wafat meninggalkan hutang 10 hari puasa. Nah, keluarganya mengqadha. Ya, cara mengqadhanya bebas, Pak. Misalnya ada 5 ahli waris, 5-5-nya berpuasa masing-masing 2 hari, Pak. Diniatkan untuk yang sudah meninggal. Sampai, Pak, pahalanya, Pak. Ya, sampai. Qadha'un nazri anhu shauman kana aw ghairahu. Ya, mengqadha nazar yang mayit belum sempat melaksanakannya saat hidup. Diqadha nazarnya, dilaksanakan nazarnya, diniatkan untuk mayit. Baik nazar itu berupa siam maupun yang lain, itu juga sampai pahalanya ke mayit.
Ya, jemaah sekalian seperti itu. Kemudian ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apalagi orang tua kita punya nazar, Pak. Itu diqadha, Pak. Di sini tidak menjelaskan apakah ini wajib apa enggak, tapi hukumnya wajib. Orang tua punya nazar nggak sempat dilakukan, orang tua punya hutang nggak sempat dibayar, wajib dibayar oleh anaknya atau ahli warisnya. Caranya gimana, Pak? Sisihin dulu sebelum diwaris. Karena aturannya ada tuh, Pak, sebelum bagi waris, termasuk membayar nazar, termasuk amal soleh yang dilakukan oleh anak-anaknya yang soleh, Pak. Amal soleh apapun yang dilakukan oleh anak-anak yang soleh, hasil didikan dia, hasil nasihat, arahan, bimbingan dia, atau dia menjadi sebab anaknya menjadi anak yang soleh, Pak. Karena disekolahin, mungkin dia nggak sempat didik. Ya, dia cuma bilang begini, yang sekolah yang rajin ya sayang, sekolah yang rajin, hormati guru, nasihat, Pak. Terus dia juga biayain sekolah anaknya. Maka saat itu jemaah sekalian, anak itu jadi anak yang soleh tumbuh, selalu teguh di atas kebaikan, menghindari kemungkaran, maksiat. Nah, anak soleh ini selama dia beramal apapun jemaah sekalian, orang tuanya dapat itu. Maka berbahagialah jemaah sekalian punya anak soleh yang dibimbing. Tapi kalau orang tua jemaah sekalian yang tidak membimbing anaknya, cuman mohon maaf, nggak bisa ngasih duit doang, nasehatin juga enggak. Paling dia cuma ngasih motivasi duniawi, tapi karena urusan pikirannya duniawi. Ternyata anak itu sepeninggal dia jadi anak yang baik, Pak. Karena yang nasehatin ibunya gitu. Atau nasehatin orang lain gitu ya. Ternyata dia jadi anak baik. Maka saat itu orang tua tidak dapat apa-apa, ya, Pak. Nggak dapat apa-apa. Hanya dapat mungkin kalau anaknya doain saja. Tapi kalau anaknya, anak solehnya ini beramal amal kebaikan, sholat, baca Quran, orang tuanya nggak dapat. Bisa menghindari maksiat, orang tuanya nggak dapat. Nah, penting, Pak. Nah, gimana caranya orang tua bisa dapat setiap kebaikan dari amal soleh anak? Jadilah pertama, Pak, kata ulama, orang tua harus menjadi pembimbing anaknya, penasehat anaknya, ya, mengarahkan anaknya. Ya, atau dia menjadi sebab dengan cara disekolahin di sekolah agama. Dia juga mungkin hanya nasihatin sedikit, tapi yang mengajarkan gurunya, Pak. Yang dia bisa sekolah itu karena dibiayai oleh dia, maka saat itu dapat, Pak. Jadi demikian, tidak ada ruginya mau menyekolahkan anak di pesantren, Pak. Bapak sekalian, antum jangan lihat sekarang framing pesantren yang lagi dijelek-jelekin. Ya, itu jangan, itu kan cuma sedikit, Pak, begitu. Ada anak perempuan yang diperkosa, Pak. Ada pesantren yang diapain, Pak, jemaah sekalian. Itu kan cuma sedikit. Tapi kita harus lihat banyaknya, Pak. Itu apa namanya, madorot yang sedikit saja. Terus apalagi jemaah sekalian yang dibully. Ya anak itu juga dinasehati, dimotivasi untuk bisa belajar bela diri, Pak. Dimotivasi untuk berani selesaikan masalah itu. Walaupun saat itu kita juga minta tolong kepada pihak pesantren gitu, Pak. Atau mungkin solusinya tetap pindahkan ke pesantren yang lain. Jadi jangan kapok gitu jemaah sekalian. Karena keburukan itu hanya sedikit di samudra luas dari kebaikan begitu banyak kalau anak itu sekolah di tempat pendidikan agama, Pak. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Tapi juga tidak harus. Nggak harus begitu, Pak. Nggak harus memasukkan anaknya ke pesantren, nggak harus, Pak. Yang jelas pas lagi kajian begini, Pak, antum bawa anak, antum bawa cucu, itu sudah bagus juga. Sehingga dia benar-benar tahu saya ini harus ngaji. Generasi salaf dulu tuh udah biasa anak-anak kecil tuh dibawa ngaji, Pak. Ya kalau saya di rumah ya Mas kalian, ya ngajar dekat rumah itu saya bawa anak istri saya, Pak, di rumah ikut ngaji. Karena saya ini juga ngajar, khawatir yang saya omongin anak istri saya nggak tahu sama sekali gitu, Pak. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu dulu jamaah sekalian. Termasuk ini ada lagi dikit lagi, Pak. Yaitu apa saja yang ditinggalkan. Apa saja yang ditinggalkan atau peninggalan-peninggalan dari dari mayit yang pernah dia melakukan kebaikan, habis itu peninggalannya itu masih ada tersisa, Pak. Sisa-sisa peninggalan kebaikan termasuk sedekah jariah yang pernah dilakukan oleh mayit itu juga bermanfaat bagi dia, Pak.
Kalau perlu Pak, kita punya banyak Pak. Anak kita didik dia, kita sekolahkan dia, kita nasihati dia. Kita juga sering sedekah Pak. Tahu momen-momen mana yang bisa dimanfaatkan kebaikannya oleh, atau tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan kebaikannya terus menerus oleh kaum muslimin. Itu namanya cerdas dalam beramal jemaah sekalian. Karena kita umurnya nggak panjang jemaah sekalian, dan kita menginginkan umur yang kedua. Umur yang kedua kita sudah terbujur kaku, bahkan kita sudah jadi tanah Pak. Tapi pahala ngalir terus buat kita luar biasa Pak. Nggak rugi jemaah sekalian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa melakukan apa saja yang bisa bermanfaat bagi kita, baik kita masih hidup maupun sudah tiada. Monggo diantara jemaah sekalian kalau ada yang mau bertanya seputar ini atau yang lain, monggo silakan. Silakan Bapak. Definisi bid'ah itu apa Pak? Baik. Definisi bid'ah itu seperti kata Imam Asy-Syatibi jemaah sekalian, tariqatun fid dini mukhtara'atun. Ya, cara yang dibuat-buat jemaah sekalian. Jadi cara yang dibuat-buat di dalam agama yang menyamai syariat, yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana cara-cara tersebut itu tidak dijelaskan atau tidak dilaksanakan oleh Nabi SAW. Tidak ada contohnya di zaman Nabi. Jadi tariqatun fid dini mukhtara'atun yuqsadu bis-suluki 'alaiha ma yuqsadu bi asy-syar'iyyah. Kira-kira ucapannya demikian. Jadi seperti tadi Pak. Jadi cara-cara, metode-metode di dalam agama yang dibuat-buat, yang niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sama seperti ya jalan yang sudah disyariatkan Pak. Ini nggak disyariatkan tapi niatkan dilakukan untuk mendekatkan diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lain, segala sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan, diucapkan Nabi, kemudian tidak pernah diamalkan sahabat dan para salafus soleh, imam-imam mazhab tidak melakukannya, maka perlu diketahui jemaah sekalian, kata Imam Malik, famalam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinah. Maka kalau di zaman itu tidak menjadi agama Pak, tidak menjadi amalan, maka saat itu hari ini juga tidak menjadi agama, tidak menjadi amalan sama sekali. Dan bid'ah yang tercela itu adalah bid'ah di dalam agama Pak. Adapun bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi tapi tidak ada kaitan dengan agama, itu bukan bid'ah yang dicela oleh Nabi. Itu disebut bid'ah secara bahasa saja, dan itu tidak mengapa. Seperti inovasi-inovasi, penemuan-penemuan baru, ya, fasilitas-fasilitas baru yang ada di zaman sekarang yang nggak ada di zaman Nabi, itu nggak ada kaitan dengan ibadah Pak, nggak ada kaitan dan nggak akan ditanya, ya. Maka saat itu tidak mengapa. Itu memang bid'ah, tapi bid'ah secara bahasa. Dan Nabi diutus bukan masalah bahasa, tapi masalah istilah syariat. Jadi seperti itu Pak, karena Nabi dibawa untuk membawa perkara agama. Adapun untuk urusan dunia Pak, Nabi sudah ngomong, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nabi nyerahin kepada mereka. Berarti bid'ah dalam masalah dunia nggak apa-apa. Tapi yang Nabi cela dengan kalimat wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu dhalalah, sesat, dan setiap yang sesat itu terancam neraka adalah bid'ah di dalam agama. Tapi orang yang kita ketahui melakukan amalan bid'ah, tidak serta-merta kita vonis dia sesat langsung dia masuk neraka. Oh enggak juga. Enggak ada yang berkata begitu Pak. Karena itu semua adalah ancaman dari Nabi. Yang ancaman itu bisa terwujud, bisa tidak. Maka kita tidak boleh memvonis orang menjadi itu orang sesat, itu orang terancam masuk neraka, tidak boleh. Enggak ada seperti itu. Jadi kalau kajian-kajian yang mengatakan seperti itu, berarti sesat Pak kalau memvonis itu orang ahli neraka. Nggak boleh, naudzubillah. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, termasuk bid'ah dalam takziah tadi hendaknya kita hindari jamaah sekalian. Nggak perlu, kan enak Pak. Uang kita tidak habis gitu ya untuk hal seperti itu. Kalau alasannya itu sedekah. Jamaah sekalian, sedekah itu kepada fakir miskin.
Sedekah saja dalam jumlah yang tidak tertentu, dalam waktu kapan saja, itu juga bermanfaat bagi mayit, Pak. Jadi nggak harus kita sedekah itu dengan cara yang seperti yang tadi disebutkan, mengeluarkan biaya banyak, makanan untuk orang yang baca selamatan gitu, dan lain-lain, itu tidak perlu seperti itu. Jadi sedekah itu, kata sedekah itu kepada orang yang miskin ya Mas, orang fakir. Cari saja orang fakir dengan dinnya, atau cari saja pos-pos yang jariah, pahala jariah, sedekah jariah. Kita sedekah diniatkan buat mayit dan diri kita, nanti pahalanya akan ngalir juga ke mereka. Seperti itu jemaah sekalian. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Pak Doni, monggo. Ada? Belum dulu. Silakan Pak Sentul. Apa? Takziah. Itu kan Nabi pernah takziah selama 3 hari. Kalau Nabi tidak dijelaskan beliau takziahnya berapa hari Pak. Tapi para ulama, khususnya mayoritas ulama, yang membatasi masa takziah itu hanya 3 hari saja. Terus dalam takziah itu Nabi pernah misalkan membaca Quran. Membaca apa? Quran. Tidak ada Pak. Tidak ada Nabi membaca Quran dalam takziah itu. Ucapan takziah Nabi seperti tadi Pak, nyuruh dia sabar. Itu takziah kan, ngibur. Jadi seperti itu Pak. Jadi sebenarnya hadis itu sudah gamblang jelas. Menjawab bilang cetok welo, udah jelas Pak. Nggak ada. Kalau Nabi hanya membaca Quran, jemaah sekalian, Nabi baca Quran ya beliau baca Quran setiap saat gitu. Jadi tidak ada Nabi takziah itu membaca Quran, tapi ucapan menghibur agar dia dirahmati, mayitnya dirahmati oleh Allah, keluarganya diperbesar pahalanya. Ucapannya bebas Pak. Ucapan takziah ya, saya lupa tadi bilang, ucapannya bebas. Mau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia juga ucapan apa saja, sambil kita biasanya peluk atau salam dengan hangat gini Pak. Semoga ya dirahmati, beliau dirahmati, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Beliau meninggal, sebelum meninggal diberikan sakit, benar-benar sakitnya meninggikan derajatnya. Dan mudah-mudahan keluarga diberikan kesabaran yang jamil, sabrun jamil, dan juga ditingkatkan derajatnya di surga dan diganti dengan yang lebih baik daripada musibah. Seperti itu Pak. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Nah kadang kita yang mungkin tidak mengucapkan kata-kata begitu, hanya sabar, itu lumayan. Pelukan dari orang terdekat, teman, wah itu juga luar biasa Pak. Hadir aja udah senang tuh orangnya. Hadir ya, apalagi dengan ucapan hiburan, takziah itu udah luar biasa. Nah makanya nggak heran keutamaan dari takziah itu besar Pak. Dikasih pahala berupa pakaian kemuliaan di hari kiamat, karena dia sudah memuliakan saudaranya juga Pak. Ya seperti itu. Nah wallahu a'lam. Silakan Pak. Lebih utama harta diwariskan atau diwakafkan untuk berkaitan dengan kedua tadi. Jadi lebih utama mana, harta yang diwakafkan atau harta yang diwariskan kepada ahli waris gitu? Dilihat kondisi. Untuk si mayit. Untuk si mayit. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk si mayit lebih faedah mana? Lebih faedah jamaah sekalian kalau memang mayit itu punya harta banyak, maka sebagiannya ada yang diwakafkan, ada juga sebagian yang diwariskan kepada ahli waris kita Pak. Jadi nggak semuanya diwakafkan, kecuali kalau ahli warisnya ini dia meninggal sudah tua gitu. Ahli warisnya udah kaya-kaya Pak, udah tajir melitir, ya dia juga izin dulu. Saya izin ya, ayah izin ya, semua harta ayah diwakafkan. Setelah ayah meninggal nanti ayah wakafkan untuk ini dan itu. Jadi nggak ada yang buat kalian sama sekali ya. Kalau iya nggak apa-apa ya, kami udah kaya kok, alhamdulillah. Kami udah cukup. Ini juga usaha ayah juga, cukuplah ayah. Dan sekarang buat ayah dan semua, boleh Pak. Itu kalau memang keluarganya udah kaya Pak. Tapi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau keluarga masih membutuhkan warisan dan dia memang hartanya banyak, maka saat itu jangan semuanya diwakafkan. Contohnya dia punya harta banyak, ya mungkin
hanya sebagian hartanya saja yang diwakafkan, tanah yang di sono diwakafkan, atau mobilnya salah satu diwakafkan buat ambulan, misalnya mobilnya banyak, misalnya Pak. Ya, jadi demikian, boleh seperti itu. Nah, namun kalau seseorang yang hartanya sedikit, ya wakafnya sedikit aja. Ya wakafnya itu seperti sedekahnya gitu, nggak banyak-banyak. Sedekah sedikit tapi rutin, Pak. Nah, adapun harta yang mayoritas banyak itu digunakan untuk ahli waris. Karena ahli warisnya mungkin belum cukup, belum mandiri, ya sudah. Ini juga sesuai dengan petunjuk Nabi, Pak. Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka intazar warasataka aghniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, ini Nabi sabdakan ketika dia ingin mensedekahkan semua amalannya, semua hartanya, atau setengahnya Nabi nggak kasih, semuanya nggak dikasih, setengahnya nggak dikasih. Kemudian dia ingin mensedekahkan sepertiga hartanya, oke, sepertiga, tapi itu sepertiga udah dikatakan banyak. Kemudian dia berkata, Nabi bersabda seperti tadi, Pak, wahai Sa'ad, apabila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu cukup, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, minta-minta sama orang lain. Duh, Nabi bilang lebih baik, makanya antum kalau kerja pada dapat duit banyak, diniatkan buat peninggalan anak antum, agar anak antum tidak sampai minta-minta, tidak sampai membutuhkan orang lain, bisa mandiri dengan harta peninggalan antum, bisa mandiri ibadah dan sebagainya, maka saat itu antum mulia, ngumpulin harta seperti itu. Tapi orientasinya tetap akhirat, jadi tidak hanya sekedar duniawi. Ya demikian. Seperti itu Pak Doni, dilihat kondisinya. Jadi demikian. Silakan Pak. Takziah itu hanya untuk sesama muslim atau? Nah, pertanyaan bagus Pak. Takziah itu apakah hanya sesama muslim atau kepada non muslim? Boleh. Jawabannya boleh Pak, pada non muslim. Tapi tidak boleh mendoakan ampunan, rahmat, kebaikan bagi yang meninggal. Ya gini saja Pak, didoakan mudah-mudahan ya keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan. Mudah-mudahan diganti dengan ya yang lebih baik daripada muslimah ini. Mudah-mudahan kamu sekeluarga dapat, ya misalnya akrab Pak, bapak sekeluarga mendapatkan hidayah dari yang maha kuasa. Boleh Pak. Antum niatkan hidayah itu hidayah Islam. Begitu, doa-doa baik. Tapi jangan didoain mudah-mudahan bapak mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan yang Maha. Dosa Pak, nggak boleh itu. Walaupun baik sekali orang itu Pak. Hah? Walaupun baik sekali, kan dia non muslim Pak. Kafir pasti masuk neraka. Pasti Pak. Antum ragu seperti itu Pak. Oh, kalau ragu berarti terkena virus liberal Pak. Nauzubillah. Harus ada itu, harus. Nggak boleh Pak. Kita nggak boleh ragu. Tapi kita juga nggak boleh ngomong ke dia. Nggak usah, itu keimanan kita saja Pak. Jadi kalau walaupun dia baik nggak boleh tetap Pak. Karena alasannya pertama dilarang oleh syariat. Kita tidak boleh Pak. Wa ma kana lin nabiyyi wal musyrikin wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Jadi tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun orang-orang musyrik walaupun mereka itu adalah kerabat sendiri Pak. Nggak boleh walaupun kerabat sendiri kayak ayah kita, tidak boleh. Ya sudah, takdirnya dia meninggal dalam keadaan kondisi wafat dan tidak beriman, ya sudah. Nah, seperti itu Pak. Jadi boleh Pak ya. Orang kafir mendoakan kita, takziah kepada kita, ya boleh-boleh aja, jangan dilarang. Karena terus dia doain supaya dapat tempat yang layak di sisi kita. Ya sudah, mereka kan nggak ada aturan. Mereka itu agama yang nggak ada aturan Pak. Atau bisa jadi mereka melakukan hal itu juga karena agar disebut baik, kita tertarik dengan agama kita. Kita pun demikian, berakhlak mulia agar mereka tertarik dengan agama kita. Jadi seperti itu aja Mas sekalian. Jadi ada batasannya. Boleh takziah kepada non muslim, tapi jamaah sekalian tidak mendoakan ampunan untuk keluarganya. Dan ulama juga jelasin Pak, jangan mendekat kepada mayitnya, karena mayitnya saat itu terlaknat, terkutuk. Ya takziah itu mungkin
menemui saja keluarganya Pak, salah satunya gitu. Ya Pak, mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan ya ganti yang lebih baik daripada musibah ini, mudah-mudahan bisa dapatkan hidayah dari Yang Maha Kuasa. Gitu aja Pak. Wallahu a'lam bishawab. Bapak mau nanya? Monggo. Oh enggak. Ada lagi? Yang penting tidak ada niat dalam takziah seperti memberikan karangan bunga dengan ada tulisan berduka untuk mendapatkan ketenaran supaya apa dibilang apa, nggak perlu Pak. Niatnya lillah ta'ala menjalankan sunnah Nabi ini dapat pahala Pak. Sebab harganya mahal itu, ratusan ribu mungkin. Nah kalau kan hanya niat pamer begitu Pak, wah berarti nggak dapat pahala Pak. Niatnya karena mungkin nggak sempat datang. Biasanya nggak sempat datang, jadi datang karangan bunganya aja. Ya boleh saja Pak, nggak apa-apa. Itu juga termasuk menghibur. Masya Allah luar biasa zaman sekarang untuk takziah itu ucapannya Pak. Misalnya ya dalam ini Pak, di medsos itu kan banyak ada doa-doa. Itu juga bentuk takziah. Itu juga bentuk takziah. Semoga Allah mengampuni gitu. Dengan bahasa Arab gitu kadang, langsung berat. Jadi kalau lagi ada yang meninggal tuh, ratusan chat ya ternyata dia meninggal gitu. Itu juga termasuk takziah jemaah sekalian. Ya, takziah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Cukup? Insyaallah. Bapak mau nanya Bapak? Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang tentang ziarah kubur. Ini bab yang terakhir sebelum kita membahas bab masalah zakat. Belum Pak. Kita masih kelewatan bab salat yang belum kita bahas itu. Bab sholat berjamaah, bab sholat dalam safar gitu Pak, ya masih bab sholat Pak. Bertahun-tahun gitu bahas bab sholat. Nggak apa-apa Pak, nggak ada ruginya Pak. Karena itulah orang beriman, orientasinya adalah untuk memperbaiki sholat secara prioritas. Karena sholat yang pertama kali ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Yang pertama dihisab udah sempurna, aman. Aduh, tenang Pak. Soalnya nanti kalau yang pertama dihisab itu jelek Pak, yang lain nggak faedah Pak, nggak faedah sama sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk menjadi pengikut yang Nabi yang setia di atas sunnahnya dan ajarannya, dan menghindari bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan apa saja di dalam agama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.